Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan klik like, komen dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Saudaraku seiman, pernah nggak sih kamu merasa rezeki itu datangnya seret? Sudah berusaha keras, banting tulang, tapi kok rasanya jalan rezeki itu buntu? Atau mungkin kita merasa hidup ini kok berat banget, banyak masalah yang datang silih berganti. Nah, ternyata ada satu kunci spiritual yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Kunci itu adalah tahajud. Ya, sholat malam yang kita lakukan saat kebanyakan orang sedang terlelap. Saat kita konsisten menjalankan tahajud, ada tanda-tanda yang akan muncul sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengarkan doa-doa kita dan siap untuk melimpahkan rezekinya. Rezeki di sini bukan hanya tentang uang. Ya, rezeki itu bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, kemudahan urusan, keluarga yang harmonis, dan banyak lagi. Jadi, apa saja sih 7 tanda rezeki akan datang deras setelah kita konsisten sholat tahajud? Yuk, kita bahas satu persatu. Hati yang lebih tenang dan damai. Ketika seseorang secara konsisten menunaikan sholat tahajud, perubahan pertama dan yang paling mendasar yang terjadi bukanlah pada kondisi finansialnya, melainkan pada kondisi batinnya. Ini adalah sebuah rezeki spiritual yang tak ternilai harganya. Hati yang menjadi lebih tenang dan damai. Sebelum rezeki materi mengalir deras, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlebih dahulu membersihkan dan menenangkan jiwa hambanya. Kondisi ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk menghadapi segala ujian dan nikmat yang akan datang. Banyak orang mendefinisikan rezeki hanya sebatas uang atau harta benda. Padahal, ketenangan hati adalah rezeki yang jauh lebih berharga. Di zaman modern ini, di mana stres, kecemasan, dan kegelisahan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, memiliki hati yang damai adalah sebuah kemewahan. Seringkali, kita melihat orang-orang yang kaya raya namun hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang hidup sederhana namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan inilah yang menjadi hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang setia bangun di sepertiga malam untuk bermunajat. Prosesnya terjadi secara bertahap. Di tengah malam yang sunyi, saat dunia terlelap, seorang hamba berdiri menghadap Robnya. Dalam suasana hening itu, ia menumpahkan segala keluh kesah, memohon ampunan, dan meminta petunjuk. Dialog intim inilah yang menjadi terapi spiritual terbaik. Setiap sujud yang dilakukan bukan hanya sekadar gerakan fisik, melainkan sebuah penyerahan total. Rasa berat di dada, beban pikiran, dan segala kekhawatiran seolah dilepaskan dan diletakkan di hadapan Sang Pencipta. Hasilnya, saat fajar tiba, ia bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Hatinya dipenuhi keyakinan bahwa segala urusannya berada dalam genggamannya. Ketenangan ini bukan berarti kita jadi pasrah tanpa usaha. Justru, ketenangan hati ini memunculkan optimisme dan energi positif. Dengan hati yang tenang, kita bisa berpikir lebih jernih, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan tidak mudah terprovokasi oleh masalah-masalah kecil. Kita jadi lebih bisa melihat hikmah di balik setiap kejadian, baik itu musibah maupun kesenangan. Keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita tidak lagi merasa sendirian. Ada kekuatan besar yang selalu menyertai, membimbing, dan menjaga. Rezeki dalam bentuk ketenangan hati ini juga memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang hatinya tenang cenderung lebih sabar, pemaaf, dan mudah memancarkan aura positif. Ini secara tidak langsung akan menarik orang-orang baik ke dalam lingkaran sosialnya, yang pada akhirnya bisa membuka pintu rezeki lain. Misalnya, hubungan yang harmonis dengan rekan kerja bisa mendatangkan peluang bisnis baru, atau hubungan yang baik dengan keluarga bisa memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Ketenangan hati adalah pondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang sukses dan berkah, bukan hanya dari sisi materi,
tetapi juga dari sisi spiritual dan sosial. Pada akhirnya, rezeki terbesar setelah tahajud yang konsisten adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah hidup kita. Ketenangan ini membuat kita yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Keyakinan inilah yang menjadi motor penggerak untuk terus berusaha dan berikhtiar, dengan hati yang mantap dan tidak mudah goyah. Dengan pondasi hati yang tenang dan damai ini, rezeki-rezeki lain akan datang mengalir, seolah-olah semesta mendukung setiap langkah kita. Kemudahan dalam setiap urusan. Setelah hati menjadi lebih tenang dan damai, tanda berikutnya dari rezeki yang akan datang deras setelah tahajud yang konsisten adalah kemudahan dalam setiap urusan. Ini adalah manifestasi nyata dari doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang melancarkan setiap langkah dan ikhtiar kita. Jalan yang tadinya terasa buntu, tiba-tiba terbuka. Masalah yang rumit, tiba-tiba menemukan solusinya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Fenomena ini seringkali membuat kita takjub dan bertanya-tanya, kok bisa? Ya. Misalnya, kita sedang menghadapi tenggat waktu pekerjaan yang sangat mepet, dan tiba-tiba ada ide cemerlang yang muncul begitu saja sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan sempurna. Atau, kita sedang berusaha keras untuk melunasi utang, dan tiba-tiba ada rezeki tak terduga datang dari sumber yang tidak pernah kita duga. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan buah dari ikhtiar spiritual yang kita tanam setiap malam. Ketika seorang hamba konsisten tahajud, ia membangun sebuah jembatan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu itu, ia memohon pertolongan, memohon kemudahan, dan memohon agar segala urusannya diberkahi. Dan janjinya adalah, Dia akan mengabulkan doa hambanya. Kemudahan ini datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati orang lain untuk membantu kita, memberikan kita inspirasi, atau menjauhkan kita dari segala rintangan yang seharusnya terjadi. Kemudahan ini juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Kita menjadi lebih peka dan sadar bahwa setiap kemudahan yang kita dapatkan adalah anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kecerdasan atau kekuatan kita sendiri. Kesadaran ini akan membuat kita semakin rendah hati dan semakin giat dalam beribadah. Semakin kita bersyukur, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat-Nya, termasuk kemudahan-kemudahan dalam hidup. Penting untuk diingat bahwa kemudahan ini tidak berarti kita bisa bersantai-santai tanpa usaha. Justru sebaliknya, kemudahan itu datang untuk mereka yang sudah berikhtiar secara maksimal. Tahajud adalah bentuk ikhtiar spiritual yang menguatkan ikhtiar fisik kita. Jadi, ketika kita sudah bekerja keras di siang hari, dan kemudian melengkapinya dengan tahajud di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan usaha kita. Sinergi antara ikhtiar fisik dan spiritual inilah yang menciptakan keajaiban. Misalnya, seorang pengusaha yang rajin tahajud. Ia tetap bekerja keras, membangun relasi, dan mempromosikan usahanya. Namun, setelah tahajud, ia merasakan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Pelanggan datang dengan sendirinya, urusan perizinan menjadi lancar, dan ia bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Kemudahan-kemudahan ini seolah-olah menjadi bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesungguhan ibadahnya. Dengan konsisten menunaikan tahajud, kita menanamkan keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan olehnya. Setiap kali kita merasa kesulitan, kita tahu bahwa ada jalan keluar yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini memberikan kita ketahanan mental yang luar biasa, sehingga kita tidak mudah menyerah di tengah jalan. Kemudahan dalam setiap urusan adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk hambanya yang bersungguh-sungguh. Diberikan pikiran yang jernih dan kreatif. Setelah konsisten menunaikan sholat tahajud, rezeki yang datang bukan hanya berupa ketenangan batin atau kelancaran urusan, tetapi juga pikiran yang lebih jernih dan kreatif. Ini adalah anugerah intelektual yang sangat berharga, terutama di era persaingan ketat seperti sekarang. Saat kebanyakan orang tidur, kita sedang terhubung langsung dengan Sang Maha Pemberi Ilmu.
Disinilah otak kita diberi kesempatan untuk direbot dan diisi ulang dengan energi positif dan inspirasi. Bangun di sepertiga malam dan beribadah memberikan efek yang luar biasa pada fungsi kognitif. Saat suasana hening, tanpa gangguan dari dunia luar, pikiran kita bisa menjadi sangat fokus. Momen hening ini seringkali menjadi waktu terbaik bagi otak untuk memproses informasi, merenung, dan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Banyak orang yang merasakan bahwa ide-ide cemerlang untuk pekerjaan, bisnis, atau bahkan penyelesaian masalah pribadi, muncul begitu saja saat atau setelah tahajud. Pikiran yang jernih ini membuat kita mampu melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak lagi terjebak dalam pola pikir yang sama, melainkan diberikan kemampuan untuk berpikir di luar kotak. Kreativitas yang muncul bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan sebuah ilham yang datang dari langit. Ini adalah rezeki yang sangat strategis, karena ide-ide inilah yang menjadi kunci untuk membuka peluang-peluang baru. Contohnya, seorang pebisnis yang rajin tahajud bisa tiba-tiba mendapatkan ide produk baru yang inovatif, atau strategi pemasaran yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Seorang penulis bisa tiba-tiba mendapatkan alur cerita yang menarik. Seorang karyawan bisa menemukan cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan pekerjaannya. Semua ini adalah bukti bahwa tahajud bukan hanya ibadah ritual, tapi juga sebuah investasi intelektual yang mengasah otak dan pikiran kita. Pikiran yang jernih juga membantu kita dalam mengambil keputusan. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang tajam, kita jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda. Keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi lebih tepat dan terukur, mengurangi risiko kegagalan, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi, rezeki berupa pikiran jernih dan kreatif ini adalah modal utama untuk meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Rezeki materi yang tak disangka-sangka. Setelah pondasi spiritual berupa ketenangan hati dan kecerdasan berpikir sudah kokoh, barulah datang rezeki materi yang tak disangka-sangka. Ini adalah tanda yang paling sering dinanti-nanti. Banyak orang yang memulai tahajud dengan harapan mendapatkan rezeki berupa uang, harta, atau kesuksesan finansial. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa mereka, namun seringkali dengan cara yang mengejutkan dan di luar dugaan. Rezeki materi ini bisa datang dari berbagai arah. Bisa jadi, tiba-tiba kita mendapatkan bonus dari perusahaan padahal tidak ada target khusus. Usaha yang tadinya sepi pembeli, tiba-tiba menjadi ramai dan omsetnya melonjak. Tiba-tiba ada tawaran kerja sama bisnis dari kenalan lama. Atau, mungkin kita mendapatkan warisan yang tidak pernah kita duga. Kejutan-kejutan inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa tahajud adalah kunci pembuka pintu rezeki. Namun, penting untuk dipahami bahwa rezeki materi ini bukanlah tujuan utama dari tahajud. Rezeki materi ini adalah bonus, buah dari ketulusan ibadah dan keyakinan kita. Saat kita memfokuskan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia justru akan mengejar kita. Jadi, janganlah kita tahajud hanya karena ingin kaya, melainkan karena kita rindu untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Niat yang tulus akan membawa hasil yang jauh lebih berkah dan berlipat ganda. Rezeki materi ini juga seringkali datang bersamaan dengan keberkahan. Misalnya, uang yang didapat rasa cukup untuk memenuhi segala kebutuhan, bahkan bisa untuk sedekah dan membantu orang lain. Uang tersebut tidak habis begitu saja, melainkan memberikan manfaat yang berkesinambungan. Inilah perbedaan antara rezeki biasa dan rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada hambanya yang bertakwa. Tahajud adalah salah satu bentuk ketakwaan tertinggi. Saat kita bangun di sepertiga malam, kita sedang menunjukkan kesungguhan dan keyakinan penuh kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalasnya dengan melimpahkan rezeki, termasuk rezeki materi, dari pintu-pintu yang bahkan kita sendiri tidak tahu di mana letaknya. Jadi, ketika kita konsisten tahajud, jangan heran jika tiba-tiba ada keajaiban-keajaiban finansial yang terjadi dalam hidup kita. Ini bukanlah kebetulan semata, melainkan buah manis dari ibadah dan ikhtiar spiritual kita.
Rezeki yang datang setelah tahajud bukan hanya melimpah, tetapi juga penuh dengan keberkahan. Hubungan sosial yang semakin baik. Selain rezeki dari sisi spiritual dan materi, tahajud yang konsisten juga mendatangkan anugerah yang tak kalah penting, yaitu hubungan sosial yang semakin baik. Ini adalah rezeki berupa harmonisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ibadah malam hari yang penuh ketulusan ini memiliki efek yang mendalam pada kepribadian kita. Hati yang telah dibersihkan saat tahajud akan memancarkan aura positif yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, pemaaf, dan mudah disenangi. Secara psikologis, bangun di malam hari untuk beribadah dan merenung memberikan kita waktu untuk introspeksi diri. Kita jadi lebih sadar akan kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Kesadaran inilah yang menumbuhkan sikap rendah hati dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan ketenangan, kita tidak lagi mudah terpancing emosi atau marah-marah. Alhasil, interaksi kita dengan keluarga, teman, dan rekan kerja menjadi lebih damai dan produktif. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa kasih sayang di hati hambanya yang istiqomah. Rasa kasih sayang ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Kita jadi lebih mudah bersimpati, mendengarkan keluh kesah orang lain, dan memberikan dukungan. Sifat-sifat inilah yang membuat kita menjadi magnet bagi orang-orang baik. Hubungan yang tadinya renggang bisa kembali harmonis, dan perselisihan yang tadinya terjadi bisa diselesaikan dengan damai. Rezeki berupa hubungan sosial yang baik ini sangatlah berharga. Dalam kehidupan, kita tidak bisa hidup sendirian. Dukungan dari keluarga, bimbingan dari mentor, atau kerjasama dengan rekan bisnis adalah kunci kesuksesan. Ketika hubungan kita dengan orang-orang di sekitar terjalin dengan baik, pintu-pintu rezeki lain akan terbuka dengan sendirinya. Rekan bisnis yang percaya, atasan yang menghargai, atau teman yang setia bisa mendatangkan peluang-peluang baru yang tidak terduga. Jadi, jangan heran jika setelah konsisten tahajud, kita tiba-tiba merasa lebih disayangi, lebih dihormati, dan lebih dipercaya oleh orang lain. Ini adalah bentuk lain dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sebagai balasan atas kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kesehatan yang prima. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa salah satu tanda rezeki yang datang setelah tahajud yang konsisten adalah kesehatan yang prima. Kesehatan adalah modal utama untuk bisa menikmati rezeki lainnya. Jika kita sakit, sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan terasa nikmat. Tahajud ternyata tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga manfaat fisik yang luar biasa. Secara ilmiah, bangun di sepertiga malam memberikan efek positif pada tubuh kita. Udara di waktu itu sangat segar dan bersih, kaya akan oksigen, yang sangat baik untuk paru-paru. Suasana yang hening dan tenang juga mengurangi tingkat stres dan kecemasan, sehingga tekanan darah menjadi stabil dan jantung menjadi lebih sehat. Gerakan-gerakan sholat seperti sujud dan ruku juga merupakan bentuk olahraga ringan yang meregangkan otot-otot dan melancarkan peredaran darah. Kesehatan mental juga menjadi rezeki yang tak ternilai dari tahajud. Dialog intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tahajud adalah bentuk terapi spiritual yang sangat efektif. Kita bisa mencurahkan segala beban pikiran, kekhawatiran, dan ketakutan. Setelah itu, hati kita akan dipenuhi dengan keyakinan dan ketenangan, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Kondisi mental yang baik akan memengaruhi kondisi fisik kita secara keseluruhan. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah rutin tahajud, mereka menjadi lebih bugar, jarang sakit, dan memiliki energi yang lebih besar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa kantuk yang biasanya muncul di siang hari juga berkurang, karena tidur malam yang berkualitas dan bangun di waktu yang tepat. Kesehatan yang prima ini adalah rezeki yang sangat besar, karena dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk, bekerja dengan lebih produktif, dan menikmati hidup dengan lebih maksimal. Jadi, jangan pernah sepelekan rezeki berupa kesehatan. Tahajud adalah salah satu cara untuk merawat tubuh dan jiwa kita, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Diberi keberanian untuk melangkah maju. Tanda terakhir dari rezeki yang akan datang deras setelah tahajud yang konsisten
adalah diberi keberanian untuk melangkah maju. Banyak orang yang memiliki impian dan potensi besar, namun terhambat oleh rasa takut, ragu, dan kekhawatiran yang berlebihan. Tahajud adalah ibadah yang secara spiritual membersihkan hati dari ketakutan-ketakutan tersebut. Saat kita konsisten berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, kita akan merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul dari dalam diri. Kekuatan ini adalah keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita, sehingga kita tidak perlu takut pada apapun, kecuali kepadanya. Rasa takut yang seringkali menghalangi kita bisa bermacam-macam. Takut gagal, takut dikritik, takut miskin, atau takut kehilangan. Tahajud membantu kita menyadari bahwa semua ketakutan ini hanyalah bisikan dari setan. Dengan memohon perlindungan darinya setiap malam, kita seolah-olah memagari diri kita dari godaan-godaan rasa takut tersebut. Hati yang tadinya ragu menjadi mantap. Pikiran yang tadinya dipenuhi kekhawatiran, kini digantikan dengan optimisme dan keyakinan. Keberanian ini bukan berarti kita menjadi nekat. Keberanian yang datang dari tahajud adalah keberanian yang terukur. Kita jadi berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan, berani keluar dari zona nyaman, dan berani mencoba hal-hal baru yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, seorang karyawan yang tadinya takut untuk resign dan membuka usaha sendiri, setelah konsisten tahajud, ia mendapatkan keberanian untuk melangkah. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki baginya. Keberanian ini juga akan membuka pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup. Banyak peluang yang hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berani. Berani menawarkan ide, berani bernegosiasi, atau berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Tanpa keberanian, kita akan terus berada di tempat yang sama, dengan hasil yang sama. Tahajud adalah katalisator yang mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, rezeki terbesar yang datang dari tahajud yang konsisten adalah transformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, lebih kreatif, dan yang terpenting, lebih berani. Keberanian ini adalah modal spiritual yang akan membawa kita pada kesuksesan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman, itulah 7 tanda rezeki akan datang deras setelah kita konsisten menjalankan sholat tahajud. Mari kita coba sama-sama. Niatkan dari hati yang tulus untuk istiqomah. Buktikan sendiri keajaiban yang akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa ya, sekali lagi, subscribe channel ini, like videonya, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.